Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mampir ke channel Warno Samarinda. Dan salam juga buat Pak Master Swardianto yang selalu mendukung channel Warno Samarinda. Dan salam juga buat Pak Leo ya, yang tinggal di Sumatera Utara, Kota Binjai ya. Tadi pagi sudah main WA sama saya. Ternyata profesinya sama ya, dengan profesi yang sama ya, sambil sama-sama mendukung ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan memberi trik cara membersihkan kipas teman-teman ya. Bagaimana cara membersihkan kipas termudah supaya kipas awet, hidup, tahan lama ya teman-teman ya. Kalau membersihkan itu biasanya termudah ya, kalau untuk menghilangkan noda-noda oli atau noda apa itu memang sudah nggak asing lagi ya, kita gunakan minyak seperti itu ya. Dan di sini saya menggunakan bensin teman-teman. Dan alatnya untuk mengelap yaitu saya selalu membawa kapas seperti ini ya, untuk membersihkan kipas. Atau untuk bapak ibu yang ada di rumah kalau mau membersihkan kipasnya sendiri ya, ini misalnya nggak mau merogoh kantong semakin dalam, tentunya untuk ibu-ibu yang lagi pengangguran di rumah ya, kipasnya dibuka-buka sendiri dan kita bersihkan menggunakan kapas seperti ini teman-teman. Lalu bisa kita gunakan bensin, dan ini masih ada sisa pertalit sedikit ya, bisa untuk ngelap-ngelap. Kita taruh bensin di ujungnya kipas sedikit saja, nggak terlalu banyak ya, seperti itu. Sudah basah di ujungnya, lalu kipas kita lepas seperti ini ya. Kita lap di seluruh gagangnya kipas ya, di sini tangkainya kipas atau asnya kipas ya, kalau tangkai itu kan di tempat tangan ya. Ini namanya as ya kalau bahasa Jawa ya. Saya tinggal di Kalimantan tapi saya kelahiran dari Bojonegoro. Teman-teman semuanya yang lagi belum tahu KTP saya ya, KTP asli. Tapi KTP aslinya sekarang sudah di Samarinda ya. Kelahiran Bojonegoro. Dan lalu setelah ini dibersihkan semua ya teman-teman ya. Setelah dibersihkan semua, untuk sininya jangan dibersihkan teman-teman, ini biar asli stempel dari pabriknya dia aja. Yang penting di tempat busingnya ini harus bersih seperti ini ya. Harus bersih di sini sama sininya. Lalu di asnya sini kita menggunakan obeng kecil teman-teman. Apabila tidak ada obeng kecil, kita bisa menggunakan alat seadanya, pakai paku atau pakai lidi, sodo ya. Ada yang menyebutkan sodo, ada yang menyebutkan lidi ya. Kalau bahasa Jawa tempat saya namanya sodo. Dan bisa masukkan seperti ini. Dan ini ketat banget dalamnya. Kenapa? Kipas itu macet, kadang itu kebakar kipas itu. Kalau tidak ada pengaman fuse-nya pasti kebakar ya. Kalau mesinnya, lilitannya seperti ini ya. Tapi ini aman, tidak kebakar karena dia sudah panas teman-teman, sudah dilepas sama pemiliknya, jadi ini aman. Kok tahu ini aman ya? Ini belum saya bongkar, masih asli dari pabrik. Kok tahu kalau kipas ini nggak rusak, aman ya? Kita bisa ngetesnya menggunakan apometer seperti ini teman-teman ya. Atau bapak ibu yang mau memperbaiki kipasnya sendiri di rumah, kita menggunakan apometer seperti ini. Kita di stekernya seperti ini, tombol ya, tombol kita nyalakan ya, salah satu tombol kita nyalakan, mau tombol yang mana aja, yang penting tombol on ya, yang penting di on kan, seperti ini. Lalu kita cek di colokannya sini ya, kalau bahasanya steker ya, kayak lebih mudahnya bahasa umumnya itu colokan ini ya. Kita tempelkan seperti ini, kita lihat di apometer, kita bergerak ya, di apometer kita apabila bergerak berarti kipas ini hidup ya, jadi
nggak perlu diotak-atik untuk bongkaran lilitannya, jadi dibiarkan saja, kita tinggal bersihkan saja. Jadi kipas ini tidak rusak teman-teman, atau bapak ibu yang ada di rumah kalau mau belajar bongkar kipasnya sendiri ya, apabila punya alat seperti ini aman. Kalau nggak punya alat seperti ini teman-teman, bisa rakit lampu sama baterai, bisa untuk baterai seperti itu. Lalu kita selesaikan dulu pembersihan ini, tadi belum saya bersihkan ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu supaya, dan bisa kita gunakan paku teman-teman, paku seadanya seperti ini ya. Saya akan menggunakan paku supaya untuk bapak ibu semua bisa melihat yang ada di rumah. Ini ya, kita putar seperti ini sampai benar-benar bersih. Setelah saya putar, nanti kita lihat kotorannya teman-teman, apakah ada kotorannya di busing ini. Ini namanya busing ya teman-teman, bagi yang belum tahu namanya, atau bapak ibu yang mau memperbaiki kipasnya sendiri. Dan apabila kipas Anda semua atau bapak ibu yang ada di rumah, kipas itu masih ada suara dengung teman-teman, atau bapak ibu yang ada di rumah, itu artinya kipas itu tidak harus kita bersihkan saja di sini. Nanti saya kasih tahu olinya apa yang buat oli. Jangan sembarangan oli ya teman-teman ya. Jadi menggunakan oli yang khusus untuk kipas, jangan oli motor standar. Biasanya orang itu tidak tahu, supaya biar awet ini kipasnya gunakan oli standar, itu salah, malah kipasnya nggak jadi, malah kebakar ya. Ya muter, kalau muter sehari saja pasti sorenya sudah kebakar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita hati-hati untuk perbaikan kipas ya, jangan asal-asalan. Jadi supaya untuk bapak ibu, supaya perbaikannya tidak asal-asalan, tonton terus video saya sampai selesai. Lihat channel saya seperti apa cara perbaikannya ya. Channel Warno Samarinda selalu dibuka, dan saya selalu ngasih tahu trik-trik cara termudah, tercepat, dan cara yang aman seperti itu ya. Jadi saya tidak menjerumuskan ya, atau menyasarkan untuk teman-teman semua. Jadi kita itu ngajak yang lebih baik supaya semuanya bisa ya, atau untuk bapak ibu sendiri, daripada kadang itu nyari tukang servis itu juga susah. Jadi kita tinggal modal paketan, buka YouTube, buka channel Warno Samarinda, pasti masalah semuanya beres ya. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan bisa membereskan semua permasalahan ya. Apabila saya tidak bisa, yaitu untuk PR saya ya, pasti saya akan belajar. Apabila ada pertanyaan atau ada komen di video saya, pasti saya akan pelajari. Oke pemirsa, sampai di sini dulu trik. Masih satu saat lagi saya lupa. Dan untuk olinya teman-teman, kita gunakan oli singer seperti ini ya. Sebelum saya tutup ya, dan saya cuman memberi triknya, cara pembersihannya saja, dan cara ngasih olinya. Dan di sini teman-teman, saya lepas dulu. Di sini itu ada plastik. Setiap kipas itu ada busanya di samping sini ya. Saya pernah nyervis kipas, sudah di servis pemiliknya sendiri. Ini busanya ini dibuang teman-teman, dicupili, dibuang. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kata bapak ibu yang ada di rumah, jangan dicongkel apabila ada busanya di samping. Ini adalah pengaman ya, pengaman kipas supaya kipas awet tahan lama. Ini tujuannya apa ada busanya di samping, yaitu untuk menyimpan oli teman-teman ya. Atau teman-teman servis semua kadang itu tukang servis tapi tidak tahu cara perbaiki kipas, tuh banyak juga seperti itu. Biasanya tukang servis itu yang
biasanya itu yang penting bisa muter kipasnya, terima uang seperti itu ya. Dan cara perbaikannya juga, dia itu tidak mau sulit-sulit membongkar buat ini saya sering menemukan ini saran untuk tukang servis semuanya yang servisnya asal-asalan ya, saya mohon yang bagus kalau nyervis itu ya, pesan saya ya. Masalahnya itu nanti kalau ada tukang servis asal-asalan, ini yang tukang servis yang kreatif ikut kejadian ya sasarannya seperti itu. Makanya di tempat saya itu yang banyak seperti itu, yang penting dapat uang, tapi hasilnya 1 minggu jebol lagi ya, seperti itu. Jadi atau memang tidak tahu caranya, atau memang dia itu sengaja ya, saya juga tapi saya himbau untuk teman-teman semuanya ya, cara perbaikannya harus benar-benar bagus ya, jangan salah-salah seperti itu. Dan di sini cara kasih olinya ya, di sini sampai sini ada busa, ini kasih aja, dibasahi semua busa yang di kelilingnya sini. Masalahnya di sini banyak yang tidak tahu, biasanya ngasih oli betul sudah tahu cara ngasih olinya, cuma ditata dari sini ya, ini salah. Jangan sampai, harus dibuka, dibersihkan kotorannya ini kalau tidak dibersihkan, nanti saat ditetes oli seperti ini dia akan masuk lagi, jadi kotoran di dalam itu semakin tebal. Jadi harus dibersihkan menggunakan kapas seperti tadi ya. Kalau kain, kayaknya harus kain yang lembut seperti itu. Ini dibasahi betul-betul, yang basahnya betul-betul sampai basah, dan kanan kiri juga harus busanya jangan buang juga, jangan sampai dicongkali ya. Kadang gini, ini kalau nggak tahu, dikira ini kotoran, ini ada apa ini, kebetulan kipas saya macet, ada kotorannya di samping. Ini bukan kotoran ya, ini pengaman sebetulnya untuk menyimpan oli supaya kipas itu tahan 1 tahun. Berarti paling lama itu kalau menggunakan bushing ini 1 tahun lebih sedikit teman-teman, jadi tidak sampai 3 tahun ya. Setahun lebih sedikit pasti dia sudah macet lagi, seperti itu. Masalahnya ini sudah kering olinya. Beda yang pakai klaker atau pakai bearing ya, itu aman, itu ya bisa seumur hidup itu apabila tidak konslet atau jatuh atau kena air ya. Dan terima kasih dulu yang sudah menonton channel Warna Samarinda. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila Anda suka jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya tidak tertinggalan karena update video terbaru saya. Terima kasih yang sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.